Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Imaduddin dari Prodi Aquacultur Undip 2019. Saya di sini akan melakukan pengamatan, pengukuran, dan analisis perairan. Kita berada di Tambak Pulakamba, tepatnya di Kabupaten Brebes. Pengamatan yang akan saya lakukan ada 3 parameter, yaitu parameter fisika berupa salinitas, parameter kimia berupa disulfat oksigen, dan parameter biologi berupa Macrosubentус. Alat-alatnya sudah ada di sini. Yang pertama adalah ember dan scope. Selanjutnya refraktometer untuk menguji salinitas, pipet tetes untuk meneteskan air, dan diometer untuk mengukur disolved oksigen. Langsung saja saya akan mengujikan salinitas dahulu. Cara penggunaannya, kita ambil air dalam tambak menggunakan pipet tetes, lalu diteteskan ke bagian prisma, kemudian ditutup. Arahkan pandangan ke cahaya, kemudian dilihat. Nanti akan ada hasil skala yang muncul. Teteskan air ke bagian prisma. Pastikan tidak ada gelembung yang terjebak. Kemudian tutup prisma. Untuk melihatnya, arahkan pandangan ke langit atau sumber cahaya. Dan di sini kita dapat melihat tingkat kandungan garam yaitu 25 ppt, yang artinya dalam 1 kg air terdapat 25 gram garam. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam terlarut dalam air. Salinitas dinyatakan dalam satuan gram per kilogram atau part per thousand, dan bisa juga dinyatakan dengan promil. Air payau adalah campuran antara air tawar dan air laut. Air dikategorikan sebagai air payau bila konsentrasi garamnya 0,5-30 gram per liter. Jika lebih dari 30 gram per liter, maka termasuk dalam air laut. Selanjutnya saya akan melakukan pengukuran untuk mengetahui kadar oksigen terlarut dalam perairan. Kita menggunakan alat disolved oksigen meter. Sebelumnya, alat ini sudah dikalibrasi. Penggunaannya cukup mudah, kita hanya tinggal menekan tombol set, tunggu hingga angka-angkanya muncul. Kemudian alat sudah siap digunakan. Celupkan elektroda ke dalam perairan. Angka-angka dalam diometer selalu berubah-ubah. Untuk mengambil datanya, kita harus melihat angka yang paling berhentinya paling lama. Baik, di sini sudah ada angka yang berhenti lama, yaitu 7,99. Nilai DO biasanya diukur untuk menunjukkan konsentrasi jumlah oksigen yang tersedia dalam suatu perairan. Semakin besar DO air, maka air tersebut memiliki kualitas yang bagus. Sedangkan jika semakin rendah DO dalam air, maka diketahui air tersebut telah tercemar. Misalnya, pada suatu perairan tingkat pencemarannya sangat tinggi. Nah, air dapat membersihkan pencemaran tersebut atau merecovery perairannya ketika jumlah oksigen yang terlarut dalam konsentrasi tinggi. Namun, jika rendah, maka air akan kesulitan untuk mengurangi pencemaran dan dapat membunuh organisme yang hidup di bawah air. Saya akan mengidentifikasi Macrosubentus yang terdapat di perairan ini. Alat yang saya gunakan adalah ember dan scope. Hal pertama yang kita lakukan adalah mengambil tanda, kemudian dimasukkan ke dalam ember. Lalu, korek-korek tanda menggunakan tangan untuk mengambil Macrosubentus. Didapatkan trisipan.
terisipan lagi. Lagi-lagi terisipan. Hanya ada terisipan di sini. Terisipan merupakan hama utama yang sangat mempengaruhi kesuburan tambak dan pertumbuhan kelekap. Hewan ini adalah organisme asli atau natif yang secara alami hidup dan berkembang biak di daerah rawa-rawa bakau di tepi pantai. Terisipan tidak hanya merusak dasar tambak dan menghambat pertumbuhan kelekap, tetapi juga turut mengonsumsi oksigen dalam air tambak sehingga dapat mengganggu kehidupan komunitas budidaya secara langsung. Sekian pengamatan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.